Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2023 ini ya, yaitu terkait dengan pengolahan nilai. Jadi kemarin kita sudah bahas terkait dengan siapa sih yang berhak lolos sebagai P3K, tetapi pembahasan tersebut secara umum gitu ya. Jadi untuk peserta seleksi P3K pada kebutuhan khusus atau pelamar khusus, yang berhak lolos adalah yang berperingkat terbaik. Jadi tidak harus lolos passing grade karena tidak ada passing grade. Yang penting yang berperingkat terbaik. Jadi misal ada 5 yang melamar, kemudian dibutuhkan 3, berarti ranking 1, 2, dan 3 dengan nilai tertinggi yang lolos sebagai P3K dari pelamar khusus. Berbeda halnya dengan pelamar umum ya. Jadi untuk pelamar umum harus lolos passing grade terlebih dahulu, baru nanti di ranking. Kemudian bisa jadi nanti nilai akhirnya sama. Bagaimana jika nilai akhirnya sama? Siapakah yang berhak lolos sebagai P3K? Nanti kita akan coba bahas mengenai hal tersebut ya. Dan aturan terkait dengan hal tersebut ada pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional ya. Kita akan coba buka aturan tersebut sehingga bisa menjawab siapa yang berhak lolos sebagai P3K jika nilai akhirnya sama. Dan langsung saja kali ini kita akan coba lihat aturannya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional ya. Jadi di aturan ini ada ketentuan jika nilai akhirnya sama, siapa yang berhak lolos sebagai P3K. Kita coba buka ya. Ya, ini ya ada pada paragraf 6 pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi pasal 33. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Jadi ada dan atau ya. Kalau dan ini berarti untuk pelamar umum, kemudian untuk pelamar khusus pakainya atau, jadi hanya menggunakan peringkat terbaik tanpa harus memenuhi nilai ambang batas terlebih dahulu. Kemudian untuk menjawab jika nilai akhirnya sama ada di pasal 34 ya. Pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab Ketua Panitia Seleksi Instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas. Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas. Nah, ini pasal 34 ayat 3 dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Jadi dilihat dulu nilai kompetensi teknisnya. Yang tertinggilah dia yang berhak lolos sebagai P3K. Kemudian B, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Jika nilai teknisnya masih sama, dilihat manajerial dan sosial kulturalnya yang tertinggi. C, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Kemudian D, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Jadi pertama adalah teknis, kemudian jika masih sama dilihat manajerial dan sosial kulturalnya, kemudian jika masih sama juga baru dilihat nilai wawancaranya, dan jika semua nilainya masih sama baru dilihat dari segi usia. Usia yang tertinggi dialah yang berhak lolos sebagai P3K. Jadi itu jawabannya ya. Siapa sih yang berhak lolos sebagai P3K jika nilai akhirnya sama? Sudah dijelaskan di pasal 34 ayat 3. Jadi teman-teman tidak harus bingung lagi ya. Nanti jika teman-teman mendapati nilai teman-teman sama kok teman-teman tidak lolos, teman-teman bisa pakai panduan yang ini. Kenapa teman-teman bisa tidak lolos?
Jadi mungkin itu pembahasan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.